Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Ramadhani dari kelas 9 SMP IT Ikhtiar Makassar. Saya mendapatkan tugas PJOK dari guru saya untuk memaparkan materi cara pencegahan suatu penyakit. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawa materi demam berdarah. Pengertian demam berdarah. DBD atau demam berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh satu dari 4 virus Dengue. Demam berdarah merupakan penyakit yang mudah menular. Sarana penularan demam berdarah sendiri berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Faktor risiko demam berdarah. Demam berdarah dapat dipicu oleh faktor risiko tertentu. Beberapa faktor risiko demam berdarah yaitu pernah mengalami infeksi virus dengue sebelumnya, tinggal atau berpergian ke daerah tropis, dan bayi, anak-anak, orang lanjut usia, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Penyebab demam berdarah. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua nyamuk dapat menggigit di pagi hari sampai sore menjelang petang. Penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus akan tersebar. Hal tersebut terjadi karena nyamuk berperan sebagai medium pembawa atau carrier virus dengue tersebut. Gejala demam berdarah. Gejala umumnya timbul 4-7 hari sejak gigitan nyamuk dan dapat berlangsung selama 10 hari. Beberapa gejala demam berdarah yaitu demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, nyeri kepala berat, nyeri pada sendi, otot, dan tulang, nyeri pada bagian belakang mata, nafsu makan menurun, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, ruam kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam, kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening, dan pendarahan dari hidung, gusi atau di bawah kulit. Diagnosis demam berdarah. Diagnosis penyakit demam berdarah akan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan fisik dan wawancara medis. Selain itu, pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah di laboratorium juga harus dilakukan. Sebaiknya, setelah merasakan ada gejala-gejala demam berdarah, segera konsultasi ke dokter atau langsung kunjungi rumah sakit terdekat agar bisa langsung dilakukan diagnosis. Komplikasi demam berdarah. Saat demam berdarah terlambat untuk ditangani, maka komplikasi akan terjadi. Komplikasi demam berdarah atau Dengue Shock Syndrome atau DSS memiliki beberapa gejala dan tanda, yaitu tanda perdarahan seperti mimisan, gusi berdarah, perdarahan di bawah kulit, muntah hitam, batuk darah, maupun buang air besar dan feses kehitaman. Tekanan darah menurun, kulit basah dan terasa dingin, denyut nadi melemah, frekuensi buang air kecil menurun, dan jumlah urin yang keluar sedikit, mulut kering, dan sesak nafas atau pola nafas tidak beraturan. Penanganan yang tepat dan cepat harus dilakukan ketika pengidap sudah mengalami DSS. Jika tidak segera dilakukan penanganan, maka bisa mengakibatkan gangguan fungsi organ tubuh yang berujung pada kematian. Pengobatan demam berdarah. Pengobatan yang spesifik untuk mengobati demam berdarah saat ini belum ada. Pengobatan bertujuan untuk mengatasi gejala dan mencegah infeksi virus semakin memberat. Beberapa upaya yang dianjurkan dokter yaitu banyak minum cairan yang agar terhindar dari dehidrasi, cukup istirahat, konsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan dokter, menghindari konsumsi obat-obatan pereda nyeri. Hal ini dikarenakan obat-obatan tersebut dapat menimbulkan komplikasi perdarahan. Pantau frekuensi buang air kecil dan jumlah urin yang keluar. Pencegahan demam berdarah. Demam berdarah kita harus waspada dan segera melakukan tindakan pencegahan. Nah, berikut saya akan beritahu beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah, yaitu anak usia 9-16 tahun seharusnya divaksinasi dengue sebanyak 3 kali dengan jarak 6 bulan. Memberantas sarang nyamuk dan dilakukan dalam
2 kali pengasapan insektisida atau fogging dengan jarak 1 minggu. Menguras tempat penampungan air seperti bak mandi minimal setiap minggu karena nyamuk betina bertelur pada dinding bak yang terisi air. Menutup rapat perabotan rumah tangga yang menampung air, baskom bersih air, vas bunga, ember, atau wadah lain yang dapat menampung air berpotensi menjadi tempat nyamuk bersarang. Jadi rajin-rajinlah membersihkan tempat itu setidaknya 2 kali seminggu. Melakukan daur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah, memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah, menaburkan bubuk larvasida atau abate pada penampungan air yang sulit dikuras, menggunakan kelambu saat tidur, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian, jangan menumpuk atau menggantung baju terlalu lama. Baju kotor yang menumpuk dapat menjadi tempat favorit untuk nyamuk. Ini karena nyamuk menyukai aroma tubuh manusia. Menghindari wilayah daerah yang rentan terjadi infeksi, mengenakan pakaian yang longgar, dan yang terakhir, menggunakan krim anti nyamuk yang mengandung DET. Tetapi jangan gunakan DET pada anak di bawah 2 tahun. Tak hanya dan saat berpergian saja, kita juga harus melindungi diri dari gigitan nyamuk ketika sedang tidur, karena nyamuk demam berdarah aktif pada malam hari hingga menjelang subuh. Kapan harus ke dokter? Jika sudah melakukan pencegahan tetapi demam berdarah masih menyerang dan mengganggu aktivitas sehari-hari, segera kunjungi dokter untuk meminta saran. Penanganan sedini mungkin akan membantu mencegah munculnya masalah-masalah yang lebih parah lagi. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Biasakan menerapkan pola hidup bersih pada lingkungan kita agar tiada lagi celah bagi Aedes aegypti berkembang biak di lingkungan kita. Tanggap DBD, sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.